sama-sama bangkit berdiri. Kita rindu setiap kita boleh sungguh-sungguh menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan jauh lebih memberi yang terbaik buat setiap kita, saudaraku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap apa yang Tuhan rancangkan buat setiap anak-anaknya. Itulah yang kami yakini dan kami percayai. Sebab Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kami. Pada sore hari ini Tuhan, dalam ibadah yang kelima ini, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Baik kami yang melayani ataupun umat-Mu yang hadir beribadah pada sore hari ini. Sungguh kami mau katakan, hati kami terbuka buat Engkau Tuhan. Hati kami terbuka buat Engkau ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami pada sore hari ini. Setiap kami yang datang dengan keletihan, kelemahan tubuh, bahkan sakit pada tubuh kami saat ini. Kami yakin dan percaya ketika kami berada dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Dan kuasa-Mu itulah yang menguasai setiap kami pada sore hari ini. Menjamah kami, menyembuhkan kami, bahkan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap kami yang melayani, para pengerja-Mu Tuhan, pelayanan mimbar Tuhan ataupun yang di bawah mimbar Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Sungguh kiranya Tuhan setiap kami Tuhan boleh datang dengan segenap hati dan kami mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan bahkan sampai akhirnya Tuhan. Biar nama Yesus yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati Tuhan dan yang selalu merasakan kebaikan Tuhan, katakan amin, amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan, saudara. Yes, Lord. Yesus kekasih jiwaku, Kau bawa hidup kami Tuhan. Katalah
hidup, yang kudus, dan yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang sungguh percaya bahwa hari-hari ini pencurahan Roh Kudus sedang besar-besaran buat setiap kita. Di rumah-rumah kita ada sukacita yang besar, amin. Dimanapun saudara berada, jadilah terang, jadilah berkat, membawa sukacita bagi semua orang. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama saudara, come on. Yeay. Ayo gereja Tuhan, ayo. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memberikan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi, mari bersorak katakan, hey, anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Dia baru tercurah urapi umatnya dalam kuasanya. Ayo jemaat Tuhan katakan, Roh Kudus tercurah. Suaranya mana saudara? Memulihkan. Sama-sama ya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Saudara tengok kanan kirimu, kasih tahu hari ini harinya Tuhan, kemana? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anugerah semua angkat tangan ya. Berkati saudara sebelah kanan kiri, depan belakang. Hey, Dia baru berkati gereja GBI Urapi urapanmu atas gerejamu. Come on. Penuh dalam nama Yesus. Tuhan kita dahsyat saudara. Tuhan kita hebat. Kasih tahu kanan kiri bilang Tuhan kita hebat. Iya, Tuhan kita luar biasa. Namanya Yesus. Kita akan puji Dia. Hey, ayo tepuk tangan sama-sama saudara. Here we go. Kau yang hidup di dalam
hebat. Aku berdoa Tuhan, gereja di tempat ini sungguh merasakan, sungguh menyaksikan dan mengalami kehebatan Tuhan yang begitu luar biasa. Siapapun di antara kami yang sedang mengalami begitu beratnya pergumulan hidup, biar kau menemukan hati-hati yang senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itulah yang kau kehendaki di dalam Yesus Kristus Tuhan. Buat setiap kami anak-anak-Mu. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Justru di dalam kelemahan setiap kita Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, di situ kuasa Tuhan sempurna bekerja atas hidup kita. Jangan pernah kita meragukan kuasanya. Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap apa yang Dia rancangkan. Dia Bapa yang baik. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Engkau yang bersyukur, tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Yes Lord. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur apapun yang terjadi. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku. Sekali lagi jemaat Tuhan boleh nyanyikan pujian ini. Ku mau. Ini hati kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia.
musik sembah Tuhan. Kita ambil waktu sejenak merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di tengah pergumulan percayalah. Di dalam kelemahanmu percayalah. Bahwa Tuhan kuasanya menjadi sempurna atas hidup kita ketika kita berserah kepadanya. Dia tidak pernah gagal, saudara. Rancangannya adalah rancangan yang terbaik, yang mendatangkan damai sejahtera buat setiap kita, Bapak Ibu. Aku percaya Tuhan, setiap umat-Mu sore hari ini adalah orang-orang yang senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Mungkin berat Tuhan, tapi ku percaya kuasa-Mu menjadi sempurna atas hidup mereka ketika mereka mengucap syukur. Sekali lagi yuk kita nyanyikan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bersorak-sorai, kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah melompat-lompat dari hati kami yang paling dalam. Mungkin secara badani ini adalah tenaga kami yang tersisa, kami capek sepanjang hari, tetapi kami gak bisa biarkan ketika roh kami menyala-nyala sore hari ini. Kami tidak terlihat capek karena kami punya Tuhan yang hidup. Bapa, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Engkau bersuka cita lewat pujian kami, malaikat-Mu menari-nari di hadapan-Mu. Dan biarlah hati-Mu penuh dengan kegirangan oleh karena pujian kami. Kami sungguh-sungguh menyanyikannya dari hati kami, Bapa. Karena kami percaya waktu Kau berkenan atas setiap pujian kami, maka Kau bersuka cita, dan waktu Engkau bersuka cita Kau akan sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Hamba bersyukur kalau sore menjelang malam ini Kau pilih hamba-Mu untuk menjadi saluran pemberitaan kebenaran firman Tuhan dari hati-Mu yang paling dalam, hati-Mu yang sedang bersuka cita, hamba akan sampaikan. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap perkataan hamba-Mu boleh keluar dengan perkataan yang sangat sederhana. Dan siapapun yang mendengarnya, berapapun usianya, apapun latar belakang pendidikannya, apapun status sosialnya, semua pulang dari rumah-Mu diberkati. Dan kami tahu siapa diri kami sesungguhnya di hadapan-Mu. Jangan biarkan satupun dari kami punya hati yang keras, hati yang sombong, hati yang hanya melihat, mengamat-amati lalu memperdebatkan firman Tuhan. Hati yang seperti itu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami sungguh-sungguh membuka telinga, membuka hati mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu mendarat, kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak. Kami siap menikmati makanan rohani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap diberkati sama-sama dengan saya katakan amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Belum duduk, tepuk tangan dulu yang meriah. Biar seluruh dunia dengar tepuk tangan saudara bahkan sampai ke surga. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Saya percaya ini bukan jemaat tesi ya, bukan jemaat tenaga sisa, tapi ini jemaat yang benar-benar memutuskan untuk ibadah jam 17 di tempat ini. Nah, singkat saja karena protokol kesehatan khotbah nggak bisa lama-lama. Hari ini saya memilih tema kebenaran firman Tuhan yang
saya percaya ini mungkin standar sekali ketika saudara menjadi orang Kristen, lalu saudara mulai retreat, lalu saudara mulai ikut retreat SMA, kuliah atau camp di gereja. Ini seringkali dibahas. Dan buka hati saudara untuk kita membahas bagian yang pernah kita bahas, yang pernah saudara dengar agar ini menjadi baik. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya tapi belum keluar dari tadi ya. Oke. Baik, saya memilih tema Who am I? Siapa saya? Gitu saudara ya. Siapa saudara? Siapa saya? Siapa kita sebagai orang Kristen? Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak yang di depan, siapa saudara? Sebagai orang Kristen. Jangan cuma datang hari Minggu tapi kita nggak tahu. Bu, siapa ibu? Ibu ketawa lagi. Ini nggak dibuka maskernya aja gue udah kenal nih ya kan. Siapa kita? Bapak-bapak, baju kotak-kotak sama nih kita. Siapa kita? Ada yang bisa jawab? Teriak aja. Saudara dan saya adalah apa yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi dari ayat ini saudara, Paulus ingin menekankan kepada jemaat di Roma bahwa ketika kau menjadi orang Kristen, kau jangan cengeng. Kau jadi orang Kristen itu tentu berada dalam tekanan-tekanan yang sulit sekali untuk dihindari. Apalagi sekarang sampai saat ini sudah COVID-19 nggak beres-beres. Lalu kita jadi siapa sebagai orang Kristen? Saya ingin katakan saudara adalah orang-orang pemenang. Sama-sama dengan saya katakan, saya pemenang. Nah, saudara pemenang, saudara ini bukan saja menang, lebih daripada pemenang. Ya, orang di luar Kristus bisa menang, saudara ya. Mau apapun, mau bisnis kah, mau jadi anggota dewan kah, mau segala macam. Tetapi ketika kita menjadi Kristen, maka kita lebih dari kemenangan mereka. Yaitu kita punya tempat yang tidak bisa tergoyahkan. Kita punya surga yang tidak bisa diganggu gugat. Nama saudara dan saya tercatat. Jadi kita bukan orang biasa-biasa. Kita orang luar biasa yang dipersiapkan Tuhan untuk tugas mulia. Jadi jelas saudara adalah orang yang sangat berguna. Saudara adalah orang-orang dan saya orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk tugas yang mulia. Sama-sama dengan saya bilang mulia. Mulia. Saudara orang yang mulia, kiri kanan saudara bilang mulia. Kalau di sebelah suami lo lagi marahan bilang lo mulia. Udah bagus gue mau malu, jangan marah-marah. Bilang lagi sama istri saudara, lo juga mulia. Ya kan? Nah mari kita akan belajar. Jika kita lebih daripada pemenang, maka saudara dan saya bukan lagi pecundang. Saudara dan saya punya kepastian akan masa depan. Ya, jadi semua yang ada di tempat ini, sampaikan kepada keluarga saudara, kita punya masa depan. Saudara yang sedang menyaksikan juga nih, saya lagi live Facebook. You punya masa depan, ya. Semua punya masa depan. Kita bukan pecundang. Saudara jangan pernah mau diombang-ambing oleh orang bilang, kayaknya kita udah sulit deh. Kayaknya aduh kerja juga nggak jelas, gaji mulai dipotong. Gila lu 2 kali lebaran nggak dapet THR. Aduh, kayaknya kita nggak ada harapan deh. Lu tahu nggak? Gue lagi naksir-naksirnya sama dia. Gue lagi deket-deketnya ada COVID. Gue nggak bisa ngapel lu. Jadi suasananya kegantung tuh. Gue gak tahu apakah gue bisa menikah sama dia. Ya, saudara sudah mulai jadi pecundang oleh keadaan. Dan saya ingin katakan, kita bukan pecundang, kita pemenang, lebih daripada pemenang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah mari kita akan lihat, ketika Paulus menulis Roma 8 ayat 37, saya percaya Paulus adalah orang yang pandai, orang yang pintar. Kata orang-orang waktu saya belajar teologi, dia levelnya doktor. Jadi kalau doktor pasti hobi baca, beda sama kita. Kita kan enggak hobi baca, hobi nonton ya. Nonton YouTube, bosen, pendetanya ngantuk ganti gitu kan. Nah ini dia yang mesti dirubah dari setiap kita ya. Lebih baik saudara kalau memang ada waktu datang ibadah seperti ini. Karena sebetulnya kalau ibadah online sebetulnya udah gak ada lagi ya. Saudara itu nonton kalau mau tidur aja. Saya gak percaya, sangat jarang orang ibadah online yang datang rapi sekeren-keren saudara gini. Bahkan waktu saudara dengar pendeta khotbah, saudara pesan makanan lagi pakai Gojek ya kan. Ketika saya lagi khotbah, saudara nonton online, terus saudara ke dapur dulu matiin air panas, terus balik lu tinggal mundurin muka gua.
Nah, lo nonton lagi. Tapi kalau begini lo nggak bisa. Lo nggak bisa meleng, nggak bisa bengong. Lo akan kehilangan berkat firman Tuhan. Oleh karena itu saya sarankan saudara harus ibadah hari Minggu. Jaga jarak ya. Jaga jarak, dan ini kesempatan untuk saudara tolak cinta dia ya kan. Karena duduk nggak bisa rapat lagi. Nah, Kejadian 1 ayat 26-28 itu mengajarkan dengan kita dengan jelas sekali mengapa Paulus mengatakan kita lebih daripada pemenang. Di dalam Kejadian 1 ayat 26-28 itu bicara tentang penciptaan. Izinkan saya bacakan 3 ayat ini yang berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang merayap. 3 ayat ini menjadi 3 perkataan Tuhan yang menguatkan pernyataan Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, jadi selalu ada sambung menyambung menjadi satu. Itulah firman Tuhan, bukan Indonesia, saudara ya. Lihat, Paulus mengatakan, kalau bahasa Jakarta, lu, gua, semua ini adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Kenapa gua bilang begitu? Lu perhatiin Kejadian 1 ayat 26-28. Ini luar biasa sekali. Perkataan itu sedang mengingatkan kepada saudara untuk pulang dari tempat ini. Bukan lagi jadi pecundang. Bukan lagi bingung dengan masa depan. Bukan lagi bicara tentang penolakan. Tetapi bicara tentang kasih karunia Tuhan yang selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saudara mesti tahu ketika Kristus datang, maka puzzle itu selesai. Saudara tahu puzzle mainan anak-anak yang hancur lalu kita pasang, kayaknya umur-umur kita masang puzzle malah susah. Umur 5-6 tahun malah lebih pandai ya. Saudara, muka saudara dan muka saya sudah berantakan ketika Hawa dan Adam mulai makan buah itu. Ketika dosa mengendalikan manusia, maka gambar dan rupa Tuhan rusak. Di dalam ayat 26 dikatakan, Tuhan menciptakan kita serupa segambar dan gambar itu rusak. Lebih dari 4.000 tahun orang mencari gambar itu. Coba pasang, sudah tinggal telinganya lagi, gagal. Coba pasang, sudah tinggal mukanya, gagal. Bukankah banyak para raja gagal? Bukankah para penguasa-penguasa Israel gagal? Ketika Tuhan coba menyatukan pasal lewat pemilihan Abraham, lalu mulai jalan, ada Ishak, Yakub, lalu sepertinya akan beres, ternyata gagal. Sepertinya akan beres menerima hukum Taurat, gagal juga. Dan akhirnya Tuhan harus datang sendiri ke dunia ini untuk memasang pasal itu hingga sempurna. Makanya yang pertama saudara, apa kekuatan kita sebagai orang yang lebih daripada pemenang? Kita memiliki gambar dan rupa Kristus. Hanya orang-orang yang punya gambar dan rupa Kristus yang bisa keluar dari ruangan ini dengan pede dan mengatakan saya bukan pecundang lagi, saya adalah pemenang. Ya, nanti pulang bilang sama suami saudara, lo gak gereja-gereja, pecundang lo, kita nih lebih pemenang. Saudara cowok-cowok yang belum laku sampai menjelang Juni ini, lo bukan pecundang, lo pemenang, cuma lo kurang dandan aja, makanya dia gak mau, gitu doang kan. Ya, lo cewek-cewek sampai mau masuk semester ganjil ini habis, lo belum laku, bukan pecundang. Kebanyakan milih, lagi covid gini. Gila, gue sekolah S2, dia S1 mau sama gue, amit-amit ya. Nggak kelas, nggak level. Datang S3 naksir lo. Keren juga sih, tapi kayaknya kurang tinggi. Lo maunya apa? Mau lo apa? Nggak laku lo, udah bulan Juni nih. Ntar lagi tanggal 22 ulang tahun Jakarta, obral udah. Diskon, yang penting anak Tuhan. Kedua di foto enak, udah 2. Syarat cari suami atau istri, anak Tuhan di foto enak, udah selebihnya bisa dibantu, bisa dibuat. Kalau di foto udah nggak enak, susah juga, foto keluarga nggak diajak terus, ya kan? Kalau nggak anak Tuhan mati masuk neraka, susah saudara ya. 2 aja, itu nggak alkitabiah ya, itu manusiawi ya. Nah saudara lihat, ketika gambar dan rupa
Tuhan di dalam dirimu itu pasti diperbaharui. Makanya Paulus berani mengatakan engkau lebih daripada pemenang. Nah saudaraku, di dalam hidup kita ada karakter Kristus. Dan karakter Kristus kalau saudara nggak tahu, pulang ke rumah baca Matius sampai Yohanes. Disitulah kau tahu kelakuan Kristus Yesus. Disitulah kau tahu apa yang dikerjakan Yesus. Jadi saudara dan saya harus berani berbeda. Orang Kristen itu harus berani berbeda. Orang Kristen itu gak boleh sama dengan orang-orang di luar kekristenan. Orang Kristen itu beda dalam hal keputusan, dalam hal bertindak, dalam hal melihat ke depan, dalam hal menjaga relasi dengan Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati sesama. Itulah orang Kristen yang punya kembali gambar dan rupanya Tuhan Yesus Kristus. Lihat kiri kanan saudara, tuh muka Tuhan Yesus kayak gitu, lihat aja. Makanya lu kalau ke gereja dandan, lihat di kaca gini, nih Yesus kayak begini enggak? Ya kan? Begitu lu ngaca ke gereja, lu lihat dandanannya kagak beres ya, lu masuk gereja orang lihat, oh ya Yesus kayak begini, ya kan? Orang Kristen itu sama nggak Kristen bedanya di mana saudara? Kalau dia makin Kristen atau dia makin kagak Kristen, beda di dandanan saudara. Iya benar. Orang makin Kristen makin kurang bahan dandanannya, betul nggak? Orang makin gak Kristen makin ketutup tinggal matanya, bingung saudara. Dan orang Kristen tuh sangat diberkati. Lihatnya di mana? Lu pergi aja ke bandara. Lu lihat tuh semua yang kurang bahan orang Kristen. Iya nggak? Pakai koper, rok pendek, tato kupu-kupu lagi di mata kaki. Cas, ya nggak? Gue sih udah rapid, gue beres, gue mau berangkat gitu kan. Kalau yang gak Kristen rapi, ketutup semua. Ya, dua-duanya sama-sama membingungkan saudara. Tapi kita gak usah bahas itulah, karena kita lebih daripada pemenang, amin. Ya, sekarang dompet kamu sudah kulit, mau ketemu kulit tetap lebih pemenang. Itu kan masalah cuma beda tempat duduk. Kalau dompet lo susah dilipet, masih ada 2 juta, mungkin lo bisa duduk di restoran. Kalau bisa dilipat tinggal 20.000 ya ketoprak pinggir jalan. Toh sama-sama kenyang. Hidup ini soal perasaan. Kalau perasaan pemenang, lu mau beli kopi Starling sama lu kopi yang ada di mall itu sama-sama nikmat. Saudara ya, puji Tuhan, haleluya. Wah udah ada ya, siapa saya ya, kita cepet-cepet ya. Nah saudara mari kita lihat yang pertama berarti orang-orang yang lebih daripada pemenang, dia harus memiliki gambar dan rupa Kristus ya. Jadi saudara dan saya adalah orang yang membawa citra Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Ingat, yang saudara bawa itu Kristus. Bukan salib yang tebal, tapi Kristus ya. Ini yang tadi sudah saya bahas biar saudara lihat bahwa seseorang itu harus menjadi pemenang karena pasal yang rusak sudah dirapihkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, mari kita lihat biar kita ikutin lagi dari awal. Nah ini pasal yang rusak ini sudah dikembalikan ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Ya kalau saudara mau PowerPoint-nya tinggal siksa aja tuh yang orange copy sana ya. Nah saudara yuk mari kita lihat, ini bagian yang pertama tadi sudah kita bahas. Bahwa ada karakter Kristus, ada sesuatu yang harus saudara dan saya tonjolkan. Saudara dan saya harus berani hidup berbeda. Yang kedua dikatakan begini. Setelah Tuhan bilang mari kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Kemudian dia berjanji akan memberkati. Karena firman Tuhan berkata, aku akan memberkatimu. Ya kan? Maka Tuhan memberkati. Saudara saya pendeta yang gak suka ngomong berkat itu bicara tentang duit. Saya pendeta yang lain nih saudara ya. Berkat itu ketika kau sehat. Ketika kau masih bisa makan sehari 3 kali. Ketika kau masih bisa beribadah. Itu berkat. Duit itu akibat. Dengar ya. Duit, mobil bagus itu akibat. Dan kalau engkau punya semua itu, engkau harus bertanggung jawab lebih. Betul kan firman Tuhan, kalau kau dikasih lebih harus tanggung jawabnya lebih. Jadi kalau kau merasa dirimu kaya tapi pelit, rasa-rasanya di atas 80% kayaknya dari tuyul. Iya dong. Orang kalau punya lebih dari Tuhan dia gak akan pelit. Tapi kalau dia lebih dia pelit. Jangan-jangan istrinya tiap malam jagain lilin. Lakinya keluar, di Bintaro rame tuh soal babi ngepet saudara. Jadi ini penting sekali buat kita.
Yang kedua, ada janji berkat yang Tuhan berikan di dalam Matius 6:33. Untuk mendapatkan berkat, standarnya saudara harus mencari kerajaannya. Kristus Yesus. Bukan cuma cari kerajaannya, kebenarannya. Banyak orang suka lupa itu. Benar menghasilkan hal yang baik. Baik belum tentu menghasilkan hal yang benar. Saya mencuri, saya sekolahin anak ibu, maka ibu akan bilang saya baik, tetapi dari hasil tidak benar. Tapi kalau saya benar karena dibenarkan oleh Yesus, maka buahnya pasti baik. Jadi jangan cepat muji orang baik, saudara. Teliti dulu. Nah, firman Tuhan dengan jelas semua ditambah-tambahkan. Jadi janji berkat Tuhan pasti ya dan amin akan terjadi di dalam hidup saudara. Inilah yang namanya janji berkat. Janji berkat adalah janji pemeliharaan akan setiap kebutuhan hidup, bukan keinginan. Saudara, seorang pemenang adalah seorang yang sudah melewati fase kebutuhannya sudah selesai. Dan semua orang Kristen kebutuhannya sesungguhnya selesai. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allah akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Yang bikin kita miskin keinginan. Gue paling sebel deh kalau ke gereja ke lantai 6 di Ciputra. Bukan gue apa ya, kalau turun kan lift kan terbatas. Jadi gue kalau turun gue lewat toko sepatu itu rasanya gue pengen beli mulu. Gue sebel deh, nah tuh lu ingin terus. Ya kan? Yang bikin miskin kita ingin. Nasi telur tempe udah cukup saudara. Presiden Jokowi makan nasi telur tempe cukup. Nah lu tahu diri maunya sate babi terus. 2 lagi. Nasi campur sate 1, 2. Terus habis makan bilang duit gue habis. Tuhan yang habisin duitnya. Enggak, kita. Muka lahir udah segitu. Gak usah lo gerus. Habis biayanya. Terima aja kenyataan. Jangan suka tato-tato alis. Alis lo tato. Tua turun bingung lo. Mau pesta dandanan lo susah. Cari jepitan naikin mulu. Kalau punya duit sih gak apa-apa. Lo bisa tarik terus. Rumah udah di Gang Kingkit. Tipe 4L lo lagi. RSS. Rumah sangat sederhana sampai selonjor saja sulit. Tato alis lagi. Saya sih gak mau ribut soal begitu. Cuma jangan masa tua lo bingung. Cowok-cowok tatonya gayanya. Wah ilah. Adidas. Begitu tua ciut AIDS. AIDS tulisan. Lu makanya gue kasih tahu. Kalau duit nanggung jangan dandanin badan. Kalau duit banyak boleh. Karena sampai tua lo bisa tarik terus. Sadarlah yang pas-pasan. Jangan tambah keinginan. Lobang anting 1 dipakai 12. Keren deh ke orang India, dia orang India, lo orang Indonesia. Jangan lo samain. Nah Tuhan pasti memberkati kalau kita gak aneh-aneh hidup ini. Yang bikin hidup ini seperti tidak diberkati karena aneh-aneh. Mimpi-mimpi, lihat tetangga beli sesuatu, pengen beli sesuatu, paksa jatuh ke dalam dosa. Saudara lihat, berkat itu berfokus pada kebutuhan. Tetapi gagal karena fokus pada keinginan. Gua pengen itu yang paling repot. Makanya kita sulit orang Kristen jadi pemenang. Karena pengen terus, ingin terus. Baru lewat tukang itu tuh, gue gak boleh sebut merek ya. Ada tuh tukang yang yogurt gitu. Beli 1 dapat 1, beli. Padahal duitnya tinggal cepet. Belanja 80, sisa 20, masuk gereja, kolekte, ceban lo. Makan kurusin badan 80.000, kasih Tuhan ceban. Terus lo kagak kurus, lo berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan gue pengen kurus, pale lo benjut. Enak aja lu. Saudara mulai hari ini rubah, Tuhan bukan dukun buat kita. Tuhan bukan polisi buat kita. Kita ini adalah kawan sekerja Tuhan. Ada karakter, ada gambar Tuhan dalam hidup kita. Ada janji berkat Tuhan, maka itu kita hidup selalu menjadi sinar kemuliaan Tuhan. Saudara Matius 5:16 bilang demikianlah hendaknya terangmu bercahaya agar dengan perbuatan saudara dan saya Bapa di surga dipermuliakan. Jadi ada janji berkat Tuhan yang tidak akan pernah lepas di dalam hidup orang Kristen. Saudara katakan aku terima janji Tuhan. Katakan 1, 2, 3 aku terima janji Tuhan.
Kita suka nyanyi, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ayo, jangan orang Kristen nyanyi, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Laki lo gak pulang, lo gak usah nyanyi begitu, udah pilihan lo. Istri lo gak berubah, COVID mau belanja terus, jangan lo marah, jangan nangis, pilihan lo. Terima itu. Makanya sebelum memutuskan masalah yang berakhir, lihat. Kalau ketemu cowok tuh yang pertama begitu datang lo lihat sepatunya. Kalau kiri luar kanan luar tipis, lo jangan kawinin, banyak jalannya tuh. Main bola kiri luar kanan luar kenceng bagus nih, ngesot melulu. Bukan saya ajarin materialistis, enggak. Tapi kan bayar listrik gak pakai cinta, pakai duit. Emang bisa. Lu kira PLN datang, gue bilang gue kan pendeta. Gue melayani Tuhan. Iya, dia bilang Bapak masuk ke kamar seperti Yesus bilang, di tempat gelap lo berdoa. Iya, apalagi lo doa gue gunting listrik lo mati tetap. Penyembahan aja sampai jam 4 gelap juga. Ya kan? Bener ini. Lu cowok-cowok kalau naksir cewek lu lihat, baru pertama kenalan lu pancing masuk toko. Masuk Metro, Sogo, lu pancing. Begitu dia pilih mereknya enggak made in Indonesia, lipstiknya aja 400, buru-buru sadar diri, pakai hikmat tinggalin. Perasaan bisa dikalahin di awal. Bisa lu kalahin perasaan, enggak bisa, tapi gua udah cinta banget, putus saudara. Nggak bakal lama, lu kawin buka angpau duitnya habis langsung belanja di Sogo, lu besok capek lu. Udahlah. Tapi lu juga cewek kalau cari cowok jangan cari pendoa, nggak juga gue setuju. Masa lu pacaran nggak pernah diajak di mall, diajak ke Ciputra, doa mulu jam 9 sampai jam 3, doa jam 9 sampai jam 3, buka doa jam 3, makan bubur semangkok berdua, seolah-olah di dalam Tuhan kita sama, padahal nggak punya duit. Emang susah cari jodoh, nggak gampang, nggak ada tuh ajaran doa ntar juga Tuhan sediain, kagak. Jodoh mesti dicari, Tuhan merestui. Lu di rumah aja diem aja, ganti kalender sampai 2013 nggak laku lo, di rumah aja doa. Oh, gue ngomong apa adanya. Sekarang saya lihat nih banyak anak muda yang gagal di tahun ini soal percintaan nih. Oh, lihat tuh jam 5 masih gereja sendiri kan kosong berarti. Ya harap-harap cemas lihat cowok muka ketutup semua, gue bingung ganteng apa kagak. Begitu dia buka nggak ada giginya Pak Pendeta gitu. Ya kan dua-duaan lihat-lihatan, begitu Rinbo pas makan cowoknya buka nggak ada giginya, cowoknya malu, aduh ceweknya tenang aja. Kok kamu nggak kecewa sih? Lihatnya nggak, begitu dia buka, kelinci juga. Pas, Tuhan selalu kasih yang pas ya kan. Jadi percayalah, Tuhan memberkati saudara. Khawatir takut boleh, tetapi tidak boleh mengendalikan hidup. Ya khawatir lah, saya kalau jam 2 pagi jalan di depan situ, terus ada kumpulan orang-orang penyamun saya lewat, ya saya khawatir dong, saya takut, itu namanya berhikmat. Tapi kalau apa-apa takut, Tuhan bilang begini, lihat nih Tuhan hebat ya. Dia ciptakan manusia serupa segambar, dan dia gak cuma ciptain, dia bertanggung jawab. Aku memberkatimu. Jadi saudara sekarang semua sudah dilimpahi oleh berkat Tuhan. Ini bukan ngomong sebagai seorang pendeta, ini ngomong benar, kita semua diberkati. Tadi pagi saya khotbah, saya bilang, lu timbang berat badan lu gak ada yang turun kan selama COVID, makin naik berarti Tuhan memberkati, lu masih bisa makan. Badan lu gede, jangan kecil hati yang badan gede. Saya kasih tahu, badan gede lu mesti pede bahwa lu diberkati Tuhan. Haleluya, tepuk tangan badan gede. Iya dong. Tapi yang penting tahu diri, udah badan gede jangan pakai kaos garis-garis. Udah badan gede pakai garis-garis ke samping lagi, banyak banget selokannya kan. Nah ya. Yang ketiga, saudara. Ini kebaktian terakhir, telat-telat dikit boleh lah ya. Kan terakhir, lu mau cari apa? Lu pulang juga makan. Toh juga lu gak dapet cowok yang lu cari, cewek yang lu cari gak ada. Udah lo bergembira sama Tuhan aja lah ya. Tadi pujian tambahin aja kalau yang jam 5 satu lagi. Gue lihat lu punya semangat terus menyala-nyala ya. Biar begini terus Tuhan, jangan kasih dulu sampai tahun ini, nanti dia gak gereja lagi saudara ya. Nah, ya kan, kalau udah punya cowok atau cewek bisa loh, jam 5 ada tanggung nih nonton, minggu depan aja deh, kan gereja masih ada minggu depan.
Yang sekarang kan sel habis. Nah ya, jadi baguslah, nikmatilah kesendirian kamu. Nanti pulang nyanyi sendiri lagi aku tak mau jumpa dia ya. Yang ketiga, lihat perhatiin mulai sekarang belajar Alkitab. Aku menciptakanmu, kalau saya Tuhan nih, aku menciptakanmu serupa segambar dengan saya. Dan aku akan kasih makan kamu. Aku akan memberkati kamu. Lebih dari situ luar biasa Tuhan kita. Aku gak cuma membuat wajahmu, karaktermu sama denganku. Aku gak cuma kasih kamu pemeliharaan makan. Tapi aku memberikan kuasa kepadamu. Firman Tuhan berkata begini. Taklukkanlah bumi. Ya kan? Makanya manusia itu sanggup menaklukkan bumi. Nah saudara, mari kita lihat bagian yang menarik. Ada janji kuasa. Makanya Paulus itu jauh lebih pintar dari saya. Saya kan setelah baca tulisan Paulus, saudara. Ini luar biasa. Ini Paulus Rasul, bukan Paulus Supit, saudara, bukan. Ya, nah ini dari tadi saya ngomong-ngomong Paulus, minta maaf Pak Gembala, ya kan? Nah ini serius sekali. Kenapa? Ketika Tuhan bilang, aku memberi engkau kuasa untuk menaklukkan bumi, untuk menguasai bumi. Bukankah manusia sekarang menguasai bumi? Apa sih yang gak bisa dibuat oleh manusia? Ya, saudara ada yang umurnya di atas 40 di sini. Kalau saya lihat kecil-kecil ya, muda-muda semua. Di atas gocap, saya di atas gocap nih saudara. Waktu tahun 70-an saya nonton film Star Trek, tahu film Star Trek? Kalau nggak tahu nih jemaat miskin semua nih. Tahu dong film Star Trek, tahu ya, Star Trek yang baru ada. Itu tahun 70-an, saya kalau ngomong sama papa saya, kok ada orang bisa ngomong ke jam? Ya, orang tua waktu itu bilang begini semua, itu film hayalan. Sekarang lu beli apa? Beli jam 250.000, you pasang SIM card bisa telepon ke Kanada, saudara. Bahkan kalau lainnya dibuka bisa ke bulan. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Kalau 2044 atau 2050 bisa tinggal di Mars. Saya saran nih, sebelum kecolongan Pak Gembala, buka cabang rem di Mars. Karena kan kalau ke sana nggak boleh pulang lagi katanya. Bayangin, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Manusia bisa menaklukkan bumi. Tapi saking keblingernya dia lupa Tuhan. Ya, saya nggak mau bahas tentang orang ateis, tapi kita bicara tentang orang yang percaya Yesus. Saudara bisa menaklukkan, saudara punya kuasa. Oleh karena itu ketika dibilang ada pandemi, ada COVID, situasi susah, ekonomi anjlok, saudara tetap bisa mengatasinya. Kenapa? Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Ya, saudara punya kuasa. Jangan cuma jago nyanyi, ku diberi kuasa, pulang nangis juga. 2 hari aku tunggu WA kamu, kenapa kamu gini? Emang lu balik lagi sama temen SMA lu kan? Gue tahu lah, gue tahu, ya punya kuasa. Dicuekin 2 hari, ngadu sama semut, malu aku malu, semut pada merah. Ya serius saudara, saudara kita punya kuasa mengatasi persoalan hidup ini. Ada lagu dulu ya yang enak tuh gini. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku. Apa ya teksnya tuh? Satu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorai. Gak ada orang ambil berkat tanpa berpeluh pesah. Dia menangis sambil menabur. Alkitab bilang jalan loh. Bukan cuma nangis di rumah berdoa. Sampai tetangga pusing. Dia keluar menabur sambil menangis. Dia keluar, dia jalan. Dia bekerja menghadapi hidup. Dan dia percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Janji kuasa Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 bicara tentang kemampuan manusia untuk mengatasi segala persoalan hidup. Contohnya kau jangan menyerah menghadapi tantangan di dalam kehidupan dunia ini. Pergaulan berat saudara. Hari-hari ini orang Kristen bukan hebat di kebaktian. Hebatnya itu harusnya di luar kebaktian. Saudara, saya selalu bilang orang Kristen itu ditentukan di akhir. Sebelum putus nyawa dari badan kita tetap setia enggak? Itu kunci terakhir. Makanya jangan suka hakimi orang. Kalau sekarang saudara melayani Tuhan lalu saudara bilang, dia kan kalau melayani. Kalau gue dong, gue tahu nggak, gue dijadwalnya jam 3, jam 5, gue datang dari jam 9. Hebat nggak? Ya lo nganggur, hebat lah.
Ya saudara, orang dilihat di akhir pertandingan. Sampai finish enggak? Nah, untuk sampai finish percayalah kita punya kemampuan untuk mengatasi pertandingan-pertandingan hidup di dalam pergaulan. Ya, saya tadi begitu nengok, saya lihat wanita, pria, anak-anak muda. Berat pertarungan di zaman saudara. Kalau zaman saya udah kepala gocap, udah tanggung, mau belajar komputer kepinteran juga udah telat waktunya. Nah, kalian yang sedang cari pekerjaan, persaingan berat banget. Kalau nggak libatin Tuhan berat, saudara. Yuk libatin Tuhan. Ambil wajah Kristus. Ambil jadi rekan sekerja. Percaya ketika karakter Kristus ada dalam hidup saya bisa jadi berkat. Karena saya diberkati. Dan yakin setiap langkah saya ke depan adalah langkah kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Saya nggak akan menjadi pecundang, saya akan jadi orang Kristen yang saya bisa tunjukin kepada semua orang bahwa ketika saya berdiri bersama Tuhan, segala perkara dapat saya tanggung. Katakan itu dalam hidup saudara. Pulang nanti dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan. Siapa diri saya? Saya adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena di dalam hidup saya ada gambar dan rupa Kristus. Karena di dalam hidup saya ada janji berkat. Karena di dalam hidup saya ada janji kuasa untuk mengalahkan setiap halangan, rintangan yang ada di depan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Wow. Pulang kasih tahu keluarga saudara. Jangan menangis lagi, stop. Kita pemenang. Bilang begitu sama adik saudara. Bilang begitu sama kakak saudara. Bilang begitu sama istri saudara, sama suami saudara. Kita bukan pecundang, kita pemenang. Harus tegas. Kita pemenang. Hidup realistis Pak Pendeta, kita pemenang. Itu realistisnya orang Kristen. Jangan mau diombang-ambing oleh orang dunia. Maju terus. Biasa-biasa aja hidup ini. Lakukan firman Tuhan. Maka yang keluar dari dirimu hal yang luar biasa. Jangan pernah takut. Lupakan omongan saya kalau soal perjodohan itu. Mungkin juga emang kalau belum jodoh ya udah fokus aja sama Tuhan. Ya, fokus sama Tuhan. Fokus dalam pekerjaanmu. Fokus di dalam pelayananmu, fokus di dalam segala hal dengan prinsip bahwa engkau adalah pemenang lebih daripada pemenang. Tidak mungkin iblis bisa mencuri ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Iblis boleh saja mengipas-ngipas saudara, membuat saudara jadi ragu menghadapi kehidupan ini. Tetapi ketika kau yakin dengan Roma 8:37, maka langkah saya pasti, langkah saya tegap, langkah saya tidak mungkin terombang-ambing. Karena saya percaya ada Tuhan Yesus dan setiap persoalan saya bisa atasi karena saya sudah mencari kerajaannya dan kebenarannya. Itulah sebabnya saya yakin gambar dan rupanya sudah kembali dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari saudara, kita renungkan 3 bagian ini. Kita adalah lebih dari pemenang. 3 prinsip yang sederhana. Bawa pulang, baca lagi kitab. Mulai dari Kejadian, ya, yang nganggur ya daripada isi masa nganggurmu kosong, baca Alkitab sampai katam, sampai habis ya. Mulai renungin, jangan kebanyakan dengar YouTube pendeta debat kiri debat kanan. Lu pinter kagak, sakit sendiri nanti ya. Saudara, mari belajar firman Tuhan. Yakinkan 3 bagian ini, ada gambar dan rupa, ada janji berkat dan ada kuasa dari Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya ulangi lagi. Saya udah ulangi yang ketiga nih, pemusik belum ngeh ya saudara ya. Maksudnya udah mulai nih, udah mau habis gitu. Mana pemain musiknya? Pada keluar ya. Nah ini nih. Saya emang banyak dimusuhin pemusik saudara. Kadang-kadang pemusik tuh udah lebih hebat dari ini ya. Dari nabi-nabi, ngilang dia. Oh ada, ini dia. Yo puji Tuhan, beri tepuk tangan. Ini yang paling siap diangkat Tuhan ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Nah mari kita bangkit berdiri, kita sembah dia. Kita yakini, kita katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Tiba-tiba saya teringat dengan lagu ini. Mengapa? Karena saya percaya ketika kita tahu siapa diri kita, mari kita janji kepada Tuhan bahwa sampai akhir hidup kita, kita akan tetap memuji, memuliakan, setia kepada Tuhan. Haleluya. Dengan sikap doa katakan, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Katakan, sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu lebih sungguh lagi. Katakan dari hatimu yang paling dalam, sampai akhir ku menutup
mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Lebih sungguh katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudara, mari ambil waktu kita 3-4 menit. Kalau kau nggak keberatan, tunduk kepalamu, tutup matamu. Mari kita kembali mengingat ulang bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Secara khusus mungkin hampir menjelang 1,5 tahun di masa pandemi ini. Mungkin kita mulai goyah dengan iman kita. Kita mulai goyah akan penyertaan Tuhan. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan di mana Tuhan? Kenapa pekerjaanku jadi terhalang? Kenapa rencana-rencana hidupku bubar semua? Saudara, hari ini firman Tuhan dengan jelas mengingatkan saudara. Stop jadi pecundang, jangan jadi penakut. Ingat firman Tuhan berkata, saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Renungkan ini saudara. Renungkan kembali bahwa sebagai seorang pemenang kita bukan pecundang. Kita ada dalam rancangan Tuhan untuk masa depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Karena Tuhan tahu rancangannya kepada saudara dan saya adalah yang terbaik. Damai sejahtera sukacita diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga sore menjelang malam ini saudara, mari kita ingat ulang bahwa di dalam hidup diri kita ada gambar dan rupa daripada Tuhan. Renungkan kembali, mungkin setelah sekian lama kita rusak kembali gambar dan rupa ketika Yesus sudah mengembalikan puzzle itu di atas kayu salib. Lalu kita hidup seenaknya aja di masa pandemi. Ya kita ibadah, kita gereja, tetapi kelakuan kita tidak menunjukkan gambar dan rupanya. Hari ini kalau itu menjadi doamu, atau mungkin ini menjadi jawaban, atau mungkin ini menjadi peneguhan bahwa kita harus pulang keluar dari rumah Tuhan ini dengan gambar rupa Tuhan Yesus yang sempurna. Kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Kau boleh berdoa secara pribadi. Kau gak perlu lihat kiri kananmu. Mari kita berperkara sama Tuhan, karena Dia yang lebih tahu. Sesederhana apapun doa kita, Dia mengerti. Katakan, Tuhan, aku taruh tangan kananku di dada karena aku mau gambar dan rupamu tetap sempurna, sehingga ketika aku pulang dari tempat ini, orang boleh lihat sinar kemuliaan Tuhan ada di dalam hidupku. Mungkin hari ini kau datang dalam keadaan penuh dengan tanda tanya. Kenapa dia diberkati? Kenapa aku enggak? Saudara, jangan pernah ukur berkat sesama kita dengan ukuran kita. Tapi ukurlah berkat kita, berkat orang lain dengan ukuran kebenaran firman Tuhan. Hidup bukan soal berkelimpahan secara materi, tetapi hidup bicara tentang sukacitamu penuh. Maka itulah yang namanya engkau diberkati. Uang tidak jadi ukuran berkat, sukacitamu menjadi ukuran berkat. Dan kalau hari ini Tuhan ingatkan, hiduplah dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, maka itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kau boleh taruh tangan kananmu di dada dan katakan, Tuhan, mungkin selama ini aku selalu mengukur berkat, kenapa dia lebih banyak dari saya, minta ampun sama Tuhan. Tapi hari ini kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa dan katakan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sore menjelang malam ini. Aku akan pulang dengan langkah yang tegap, karena ada janji-Mu tergenapi sore hari ini. Terima kasih untuk gambar-Mu, wajah-Mu yang ada dalam hidupku. Terima kasih untuk kepastian berkat bahwa Tuhan akan memelihara hidup ini. Lebih lagi, mungkin kita menjadi orang Kristen yang penakut. Kita menjadi orang Kristen yang gak berani menghadapi hidup. Ingatlah Tuhan ketika menciptakan manusia berkata dengan jelas, kuasai dan taklukkanlah bumi. Tuhan sudah menguasai, sudah menaklukkannya di atas kayu salib. Mengapa kita jadi pecundang? Saudara, pulang dari tempat ini, engkau harus berkata kepada siapapun bahwa saya nggak takut menghadapi kehidupan ke depan.
Kalau kau mulai takut dan was-was, stop hari ini kau berdoa. Kau minta ampun sama Tuhan. Kalau kau mau yakin keluar dari tempat ini sebagai orang yang mampu mengalahkan setiap persoalan-persoalan hidup, walaupun persoalan hidup itu ada terus sepanjang hidup kita. Kau boleh taruh tangan kananmu di dada dan kau katakan, Tuhan, aku taruh tangan kananku di dada karena aku jelas sekali siap menghadapi tantangan hidup. Walaupun sepanjang hidup ini ada tantangan, tapi aku gak akan pernah takut karena aku tahu bersama Kristus saya cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Mari setiap kau yang taruh tangan kananmu di dada bersama dengan saya, angkat tangan kiri kita tinggi-tinggi, kita berdoa. Bapak, kami angkat tangan kiri kami tinggi-tinggi karena kami gak mau main-main. Kami mau sungguh-sungguh sore hari ini menjelang malam ini, di ibadat terakhir ini, kami akan keluar dari tempat ini sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kami bahwa ada gambar dan rupa Kristus. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan lagi kepada kami, ada pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan firman Tuhan hari ini lebih lagi membawa kami melangkah dengan pasti. Kami punya kuasa di dalam Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Katakan, ku menutup mata. Mari angkat kedua tangan kita. Katakan, kita akan tetap setia. Haleluya. Di janji-Mu sampai ku dapat saudara yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman dan siapkan segala sesuatu untuk kita menerima perjamuan yang kudus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan tiba saatnya untuk kami menerima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya roti yang kami makan bukanlah roti biasa. Air anggur yang kami minum bukanlah air anggur biasa. Tapi roti itu adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah. Air anggur itu adalah darah Yesus yang telah tertumpah. Ada kuasa di dalamnya. Kuasa yang memerdekakan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang membangkitkan. Bahkan membawa kami dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau rela mati untuk dosa-dosa kami, pelanggaran, penyakit, kegagalan, kehancuran, kutuk. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kepada kami semua yang baik. Sehingga kami hidup tetap diberkati Tuhan. Kami ada dalam berkat-berkat surgawi. Tuhan menyertai kami. Sekali-kali Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara yang dikasih Tuhan. Siapkan segala sesuatunya. Roti, ya, roti tawar, biskuit mungkin sebagai pengganti hosti. Dan teh atau sirup sebagai pengganti air anggur. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah diberkati juga lewat perjamuan kudus. Maka kami percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kami dengan luar biasa. Firman-Mu sudah menguatkan kami. Dan lewat perjamuan kudus kami mengalami pemulihan. Mujizat kembali terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat firman-Mu dan juga perjamuan yang kudus. Kami telah Tuhan melihat cinta kasih-Mu yang sempurna untuk kami. Kau rela mati untuk dosa-dosa kami, pelanggaran, kesalahan, bahkan kegagalan kami. Engkau bangkit untuk memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan, saudara. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita semua berharga di matanya Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya mau menanyakan bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan secara langsung ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tadi datang tidak sempat mengambil amplop dan belum menerima amplop, bisa angkat tangannya Bapak Ibu. Di ujung sana belakang ada beberapa orang, 3 atau 4 ya. Ada 5, ada di tengah-tengah, ada lagi? Ya mungkin sebelah kananku ini ada? Oh tidak, semuanya ada. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Oh ya, sudah ada nomor rekeningnya. Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui akun BCA nomor 466 700 0008. Oh, atas nama Bapak Gembala. Ya. Ya, Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui OVO, GoPay, link aja dan juga Dana. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapa di surga buat setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga buat waktu yang terbaik sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai bentuk cinta kasih kami sama Tuhan. Inilah persembahan kami rindu memberikannya dengan segenap hati, dengan sukarela dan tentunya selalu ada ucapan syukur karena kami sadar hidup kami oleh karena kebaikan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Saudara diberkati? Yang diberkati boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Tetap terhubung dengan gereja ini. Saudara, jangan sampai ketika kita pindah ke Danmogot, saudara tidak ibadah di sana dengan segala alasan. Karena ini saya harus beritahu saudara bahwa ada waktunya nanti, ada saatnya, percaya atau tidak, believe it or not, kita tidak akan bisa lagi melakukan ibadah-ibadah tatap muka seperti ini. Karena itu selagi masih bisa,
lakukan ibadah kita dengan setia. Karena di tempat-tempat seperti ini kita berjumpa dengan Tuhan. Di tempat-tempat seperti ini kita mengalami kuasa Tuhan. Kita diberkati, iman kita dikuatkan. Ibadah online tadi sudah dikatakan oleh Pastor Reo. Oke-oke aja, tapi sesungguhnya saya merasa bahwa berkat Tuhan itu yang kita dapat lewat ibadah online tuh tidak seperti kita ibadah tatap muka. Karena itu ayo semangat tetap terhubung dengan gereja ini. Terima kasih Pastor Reo. Tuhan memberkati. Akhirnya melayani juga. Ya karena kita hopeng. Tapi karena satu dan lain hal sempat gak pelayanan di tempat ini. Tapi hari ini bisa melayani, terima kasih, diberkati semua. Saudara diberkati, amin. Ya, jadi pokoknya yang tahun ini pasti gak bakal ada yang jomblo. Ya tadi sudah dikasih resepnya, gak akan ada yang jomblo. Kalau jomblo juga sampai akhir tahun, ya saya cuma mau bilang parah abis. Masa sampai akhir tahun udah doa, udah dandan, udah datang nih gereja ini nih 70% anak muda. 70%, tapi gereja yang sehat tuh 70% anak muda loh. In the long term, jangka panjang kita aman. Ini 70% gereja ini anak muda. Masa sih gak dapet? Iya kan, dari pagi sampai malam nih penuh luar biasa. Masa sih gak dapet? Kalau sampai gak dapet juga, aduh saudara, doanya udah kenceng, ibadahnya luar biasa. Dandan tadi ditambah dandannya, ya lihat sepatu. Untung sepatu saya ya cuma I'm taken kan. Sepatu saya masih oke lah bawanya ya. Tapi saya mau katakan begini, tahun ini kita semua diberkati, semua katakan amin. Karena itu kita diberkati untuk jadi berkat. Muliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan sisa waktu yang ada. Ya, kita masih bisa beribadah tatap muka, tetaplah terhubung dengan gereja ini. Follow IG GBRM Ciputra atau YouTube GBRM Ciputra. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada lagu baru saya, keren kan? Jadi saya punya lagu baru, ini diciptakan oleh Yonatan Prawira. Ini lagu saudara sudah pernah dengar mungkin. Dan saya mau kita nyanyikan lagu ini sama-sama karena saya akan keluarkan single. Nanti saya sudah rekaman. Nanti akan keluar videonya ya. Setelah yang satu ini lewat. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kau yang paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Sama-sama katakan. Yang paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Ku
kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami sudah diberkati luar biasa lewat pujian penyembahan yang luar biasa, lewat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tetapi di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada mujizat, ada kemenangan. Kami pulang dengan damai dan sukacita karena Tuhan sudah memberkati kami. Berkati hamba-Mu, Pastor Rio Pengabean Tuhan yang sudah melayani kami. Kami sehati berdoa untuk hamba-Mu. Kesehatannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati semua rekan-rekan yang melayani dalam ibadah yang kelima pada hari ini. Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Dan kami boleh tetap mempersembahkan yang terbaik pelayanan kami, ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih. Tidak ada satupun jemaat Tuhan yang hadir yang tidak diberkati. Pulang dengan sukacita, pulang dengan kemenangan. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Rem yang ada di tempat ini, Tuhan berkati. Kerinduan kami untuk memiliki tempat yang semi permanen di Mall Ciputra. Kiranya Tuhan berkati. Tidak ada perkara yang mustahil. Berkati juga Tuhan Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati anak-anak almarhum Bapak Ciputra. Berkati juga Tuhan kota kami, kota Jakarta. Berkati Indonesia, para pemimpin bangsa ini semuanya Tuhan berkati. Dan kalau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, sebelum kami pulang kami rindu untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa yang semuanya itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk kami. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara mendengar saudara diberkati, katakan amin. Karena waktu saudara berkata amin, saudara sedang mengiyakan semua berkat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu di tahun ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat sore hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua bahkan keluarga kita di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.